kembali lagi ya. Sudah dengan coba Bapak siapa? Coba jelaskan namanya. Abdur Arsyad ya. Iya. Itu kan. Dur, kamu tuh lahir di mana, Dur? Kupang, 6 April 88. Kupang, kuliah di Jogja. Malang. Oh, kamu tuh anak Malang loh. Iya, kuliah 2006 pertama kali di Malang kuliah. Lo, gue pengen nanya sih selalu, apakah keluar dari Kupang tuh dulu tujuan gitu? Oh iya, tujuan ya? Tujuan pasti, tujuan. Karena saya anak ketiga, kakak berdua laki-laki itu dua-duanya SMA mereka bahkan dari SMA sudah di Jombang. Oh, saya di SMA di Kupang. Oke. Jadi karena di keluarga itu dari kakak sudah keluar dari rumah NTT, jadinya saya berpikir untuk bagaimanapun saya harus, karena SMA tidak kesampaian untuk keluar, maka kuliah bagaimanapun saya harus di luar gitu. Gitu. Jadi akhirnya terpilihlah di Malang karena kakak berdua itu juga kuliahnya di Malang. Nah, perubahan apa yang paling signifikan waktu ketika kuliah? Ketika sampai di Malang, pokoknya perubahan yang paling itu adalah budaya sih. Jadi aku tuh lihat videomu bercanda naik lift. Oh iya, iya betul, betul sekali. Nyobain lift biar nggak malu datang pagi-pagi, ternyata ada anak Indonesia Timur juga yang datang berpikiran sama. Dan itu kisah yang benar adanya, cuman mungkin punchline seperti itu punchline. Cuman kejadiannya memang seperti itu. Jadi bayangin di Kupang pada zaman saya SMA, SD sampai SMA, satu kota Kupang itu gedung yang punya lift cuma satu. Kalau sekarang udah banyak, udah hotel segala macam. Cuman satu, namanya gedung keuangan. Tapi keperluan apa kita ke gedung keuangan dan coba lift gitu? Tidak bisa itu. Dulu di Kupang tuh bahkan saking ininya ya, maksudnya gambarannya tuh dulu di Kupang tahun 2005 atau 2004 itu ada swalayan, dibikin swalayan namanya Rukun Jaya. Swalayan ini pertama kali swalayan yang pakai eskalator. Dari dia buka sampai dia tutup banyak sekali orang yang datang hanya untuk coba eskalator. Tidak untuk beli, hanya coba eskalator. Itu kisah nyata tuh di kota Kupang. Itu ada di YouTube juga di daerah Afrika Barat. Dia ada mall, jadi dia handphone sampai lebih dulu daripada eskalator. Jadi dia lebih kagum lihat eskalator daripada handphone. Semua orang tuh decak kagum rekam gitu. Teknologi ya luar eskalator. Biasa. Padahal yang dipegang teknologi lebih canggih. Nah itu. Antri balik di situ, turun lagi, udah puter-puter aja. Waduh. Itu tahun berapa? Mungkin 2004 atau 2005. Keluar dari Kupang tahun berapa? 2006. Jadi 2006 lift satu di gedung keuangan, eskalator di Rukun Jaya itu. Cuman itu. Udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Jadi ketika saya ke Malang, kemudian lihat kampus itu ada lift dan saya tuh pertama kali saya tidak berpikir tentang apa mutu akademiknya atau dosennya atau apa uang kuliah, tidak mikir. Yang penting saya mikir kayak gila, saya kuliah di sini tiap hari saya naik lift nih. Akhirnya ambil brosur, saya daftar di situ. Dan tujuan pertama kali daftar itu hanya memang karena lift gitu, yang membuat jatuh cinta dengan kampus itu ya. Yang benar. Iya. Jadi lift lebih atas daripada jurusan. Iya, karena kebetulan jurusan yang dipersiapkan kan bukan jurusan yang matematik kan? Iya. Bukan jurusan yang gampang bukan jurusan yang sulit di kampus. Maksudnya setiap kampus pasti ada matematika gitu. Jadi tinggal cari matematik mana yang punya. Iya, tinggal matematik mana yang kuliah pakai lift gitu. Gitu doang. Dulu di zaman saya Universitas Brawijaya bahkan itu gedungnya belum sebagus-bagus sekarang. Universitas Brawijaya gedung kuliah matematikanya tidak ada lift. Tapi kampus saya itu sudah ada lift. Jadi tahun itu akhirnya pilihan jatuh pada Muhammadiyah Malang karena ada lift. Terus dua anak timur lagi itu dari mana dan mana? Satu Manokwari, dia bahasa Inggris. Satu doang Manokwari bahasa Inggris. Jadi di zaman 2006 saya masuk itu emang anak timur yang kuliah di situ masih sedikit, Bang. Jadi kayak matematika itu kami satu kelas ada satu angkatan ada 3 kelas. 3 kelas itu cuman 2 orang timur, satu saya, satu lagi dari Bima. Terus bahasa Inggris satu angkatannya mereka itu cuman 1 orang ini dari Manokwari ini yang kuliah di situ. Pagi-pagi saya datang belajar lift, dia juga ada dong. Dia juga ada. Saya pikir apa mungkin karena kita dari waktu yang berbeda, jadi mungkin
pagi di sana kan lebih duluan. Jadi mungkin kita bangunnya kepagian. Kan waktu kita kan lebih 2 jam, jadi kita pikir kayak bangun pagi, oh di sini ternyata masih subuh, tapi kita pikir kondisi tubuh dan mikirnya itu sudah pagi gitu. Kesana ternyata saya pikir dia kepagian, ternyata tidak, dia datang dengan niat untuk mencoba lift juga. Itu ketahuan niatnya itu karena bicara akhirnya. Karena ngobrol. Akhirnya ngobrol. Kan cuma 2 orang doang. Kebuka pembicaraannya. 2 orang doang. Saya tahu dia bahasa Inggris karena kita sudah ospek sama-sama, jadi saya tahu dia dari bahasa Inggris. Dan dia beda karena hitam sendiri, jadi kita gampang hafal. Jadi ketika saya tanya, Pak Ci ada kuliah pagi, saya tanya gitu. Karena masih pagi, kuliah pagi pun tidak jam 5:30 gitu, ini 5:30 kuliah pagi masih jam 7. Pak Ci ada kuliah pagi kah? Dia bilang, oh tidak bro. Oh mau ada apa datang sini gitu. Kemudian dia dengan polosnya, jadi saya datang mau cobain lift. Sama berarti saya juga. Jadi kami berdua lah mencoba itu naik lift dan belajar bagaimana mencet itu. Rasanya punya sudut pandang yang tiba-tiba meluas itu seperti apa? Apa memang kamu tuh dulu sudah berwawasan luas? Apa baru? Tidak juga Bang, kayaknya saya merasa tidak berwawasan luas, maksudnya banyak baca. Banyak preferensi ketika di kuliah. SMP Gramedia belum ada di Kupang. SMA sudah ada tapi kondisi keuangan tidak cukup untuk membeli buku-buku Gramedia. Jadi hanya di perpustakaan tapi buku-bukunya yang buku-buku Dikbud gitu kan, yang bacaannya tuh sumpah. Satu paragraf aja kita udah bosan gitu, udah apa sih ini gitu. Nah, dapat banyak bacaan yang bagus-bagus dan gratis itu ketika di Malang. Jadi kamu jadi pribadi yang kritis, dari dulu sudah kritis apa karena kuliah? Mungkin suka protes, cuman protes dan berdasar, dan maksudnya punya dasar ya. Iya, punya dasar. Sebelum protes kita belajar dulu atau apa. Nah, itu ketika kuliah mungkin. Kalau dulu tuh asal-asal aja gitu. Pokoknya kalau nggak suka ngomong. Cuman ketika kuliah belajar untuk itu. Itu ayah ibu asli Kupang? Asli Kupang, bukan Kupang. Kami aslinya tuh dari pulau kecil namanya Pulau Solor. Itu adanya di Flores Timur. Oke, Flores Timur. Di Flores Timur itu asli dari sana. Cuman ayah dan ibu itu dulu sempat kerja di Kupang, kemudian saya lahir di Kupang, habis itu dipindahkan lagi ke Larantuka, ke Flores Timur lagi. Saya bekerja sebagai PNS. Oke. Saya tetap tinggal di Kupang dengan nenek gitu. Dibesarkan di situ. Aku ingat kamu pernah cerita ayahmu nyalek. Iya pernah. Pernah. Terus jangan nanti kalah takut gila. Iya pernah banget Bang. Emang opsi untuk menjadi kaya tuh nggak banyak ya maksudnya? Tidak, itu lebih ke begini. Jadi ayah saya itu backgroundnya itu dia PNS dari dinas pendidikan. Kemudian track recordnya dia di PNS ini untuk orang yang berlatar belakang agama minoritas di Flores Timur, dia salah satu orang yang punya jejak rekam lumayan bagus gitu. Jadi naik sampai terakhir di itu tuh jabatan yang bagus, dan dia merasa ketika dia pensiun masih ada hal-hal yang dia ingin lanjutkan tapi dia sudah tidak punya kekuasaan itu. Akhirnya dia memutuskan lah untuk mencalekkan diri. Tahun itu tahun berapa ya? Pokoknya waktu itu saya suci tuh. 2014 berarti ya. Aku ingat kita ngobrolnya di tempat parkir. Iya, waktu itu karena saya kombut materi tentang caleg pada waktu itu. Iya. Yang dimana yang saya bilang caleg itu dari sekian banyak caleg itu peluang menangnya cuma 2% gitu. Bagaimana orang berjudi tapi peluang menangnya 2% tapi dia tetap mau kasih duit gitu. Orang marah dia. Nah, itu saya itu takut. Saya tidak berani bilang ke ayah, cuman pada waktu itu saya cuman berpesan kepada ibu saya bahwa tolong diperhatikan jangan sampai, saya takut. Saya kan sering baca berita caleg gagal, kemudian depresi apa-apa. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga sendiri, pada ayah sendiri. Jadi saya titip sama kakak adik yang ada di sana dan juga ibu. Pokoknya setiap di telepon saya selalu bilang ke ayah, maksudnya oke, kita coba tapi kalah menang udahlah, jangan dipikirin, yang penting coba aja dulu. Maksudnya kalau memang itu pengen coba, pengen menjawab rasa penasaran dirinya nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai kemudian jadi depresi, jangan sampai gitu. Saya takut sekali pada waktu itu. Tapi kalah. Jadi kamu sebenarnya berempat ya? Berlima? Kamu anak ketiga dan lima. Saya anak ketiga.
Oh, Itu Bang, waktu proses nyalek itu, wah itu ada yang lucu. Jadi tidak pernah saya bawa di materi stand up sini karena saya takut. Tapi kalau di podcast kayaknya jarang orang yang denger full juga, jadi nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu kan namanya mencetak kaos, mencetak kalender, stiker, itu bagaimanapun lebih murah di Jawa. ya. Jadi saya yang sedang berkuliah di Malang ditelepon. Telepon lucu. Anak, tolong dong. Ayah saya kan tidak tahu masalah desain dan segala macam. Jadi diserahkan ke saya. Abdur tolong desainkan kalender. Kalender ada foto bapak di situ, kemudian lambang partai dan juga ikon kota Larantuka. Tolong dibikin. Pokoknya yang seperti kalender caleg gitu, buat dibagi-bagi. Saya bikin lah. Di saat saya bikin, disitulah baru saya sadar bahwa kalender ini tidak bisa dicetak. Karena ayah saya itu dia caleg dari P3. Lambang P3 kan Ka'bah besar. Larantuka ikon kotanya adalah patung Santa Maria. Jadi ketika saya edit, saya lihat Ka'bah di sebelahnya Bunda Maria. Saya mikir ini kalender bakal jadi orang bakal marah gitu. Ya Allah. Akhirnya saya telepon ayah saya bilang, kita bisa cetak kalender tapi tanpa ikon kota Larantuka atau tanpa logo partai. Akhirnya dipilih pakai logo partai aja. Kota Larantukanya kasih pantai-pantai aja. Ya udah. Kita pantai-pantai aja. Waduh, luar biasa itu. Luar biasa ya. Luar biasa itu, saya sempat orang zaman itu belum ada penistaan, cuman kayak kalau itu saya kayaknya komik pertama yang bikin penistaan kayaknya gara-gara itu. Iya. Karena di Larantuka tuh patung Bunda Maria itu besar sekali dan emas gitu kan. Itu ikon kotanya memang. Tapi latar akademis itu kental ya di keluarga ya? Iya, karena ayah dan ibu sebenarnya dari kakek neneknya mereka tuh walaupun nelayan dan segala macam, anak-anaknya disekolahin semua. Jadi dari putus mata pencarian nelayan itu dari kakek. Anak-anaknya semuanya sudah tidak ada yang nelayan. Semuanya sudah akademisi karena disekolahkan. Dan kebanyakan semuanya ngambilnya guru. Sekolah pendidikan SPG ya dulu. SPG. Sekolah pendidikan guru. Ibu saya SPG juga, sekolah pendidikan guru, jadi guru. Ayah saya semacam SPG atau apa, pokoknya dia kayaknya SMK zaman dulu gitu. Pokoknya tamat SMA bisa jadi guru. Bisa jadi PNS. Sambil PNS baru dia ngambil dokter Andusnya itu. Dokter Andus. Kuliah ngambil dokter Andus. Kamu kelar berarti? Kelar alhamdulillah. Tiba-tiba jadi wawasan udah mulai luas balik. Sama keluarga gapnya jauh nggak? Maksudnya gap sudut pandang, referensi, berbicara enggak? Tidak terlalu jauh. Jadi nggak banyak berseberangan. Tidak terlalu banyak berseberangan. Liberalnya nggak makin liberal kuliah di Malang. Tidak juga sih. Tidak, karena tidak diketahui orang tua. Iya. Mungkin karena saudara-saudara saya yang lain kan kuliah di luar juga semuanya, semua kuliah di Malang dan segala macam. Jadi anak sepupu semuanya juga kuliahnya, ada yang di Malang, ada yang di Jogja. Jadi ketika berkumpul waktu Idul Fitri itu tidak terlalu jomplang gitu, semuanya bercerita yang sama-sama ini. Terus tiba-tiba ke industri hiburan kenapa? Tidak sengaja pada waktu itu Bang. Jadi saya stand up di Malang pada waktu itu. Pertama kali nonton Suci 1 pun saya nonton di Grand Final Rian versus Akbar. Kemudian saya nonton Metro tutup tahun, akhir tahun kalau itu, nonton Slim Boy, Panji, Radit segala macam. Itu pertama kali saya nonton stand up tuh. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mencoba untuk itu gitu. Saya mencoba stand up itu gara-gara ketemu Ari Kriting. Ari Kriting sudah duluan, dia sudah stand up sekitar mungkin 6 bulan, mungkin sudah di komunitas, sudah Ada senior dari mana ya? Jogja? Dari mana sih ini? Malang. Kuliah di Malang ya. Nah kemudian dia yang ngajak. Aduh, di komunitas tuh stand up Indo Malang tuh ada stand up Indo Malang, Komik Timur baru saya. Kamu mau nggak ikut belajar stand up? Akhirnya saya coba di situ ikut belajar, kemudian berstand up lah di situ. Di situ di samping itu saya sambil kuliah S2 dan ngajar. Saya ngajar SMK. S2 kamu ya guru?
S2 kan tesis saya kan tentang Bang Stand up. Adri. Ah? Kan yang saya wawancara itu waktu Bang Adri main basket. Habis main basket kita makan sambil saya wawancara. Oh ya lupa saya. Aduh tuh. Tesis loh Bang tesis. Gila. Nilainya berapa Dur? Bagus gak? Nilainya A, alhamdulillah. Waduh, lumayan lah. Dosennya nggak bingung nih siapa yang diwawancara. Main basket di Senayan main basket. No, main basket di Kalibata. Bulungan. Bulungan. Oke, iya, iya. Sama Awe juga. Betul. Habis itu kita makan, Yeah. sambil makan itulah saya wawancara. Saya lupa tapi. Terus lagi. Nah, itu Tapi saya ingat tuh. S2 apaan Dur? S2 matematika juga. Sudah memang. Tapi pendidikan. Oh, aku ingat tesisnya joke dengan probabilitas Iya, dengan betul kemungkinan. sekali. Iya. Jadi- Menggunakan analogi dan Iya. perhitungan itu. Iya. S1 pendidikan, S2 pendidikan. Terus nah itu saya sambil ngajar. Saya ngajar itu guru honorer pada waktu itu saya gaji saya 125.000 satu bulan. Bensin Supra saya aja udah dari kosan ke waduh ini. Nah, saya itu kemudian di komunitas itu kan sering dapat job yang 100.000, Iya. 200.000. Nah, itu tuh sangat membantu. Iya. Jadi kadang tuh kalau jobnya pagi gitu, saya izin tuh ke sekolah. Nggak bisa ngajar Pak, saya ada acara di kampus atau apa gitu. Karena kepala sekolahnya tahu kalau saya sambil kuliah nih. Ada ujian atau apa, padahal saya stand up untuk dapat uang bulanan. Kemudian sampai lolos audisi, akhirnya disitulah saya meninggalkan dunia mengajar ini karena saya berpikir, waduh susah juga saya hidup. Berat. Iya. Ya banyak lah kayak Satu bulan gajinya segitu doang, nggak bisa saya tuh. Akhirnya mencoba ikhlas tapi susah gitu. Makanya saya tuh selalu salut dengan guru yang di pedalaman gajinya stay jadi kecil guru. tapi tetap itu luar biasa keikhlasan itu, nggak tahu lagi tuh. Ya mungkin nggak ikhlas juga karena nggak ada pilihan. Mungkin sama. Tapi saya pada waktu itu saya berpikir kayak susah banget ya kata orang jadi guru ikhlas apa nggak guna, kita IP tinggi itu nggak guna. Guru honorer itu tidak dilihat dari IP gitu, nggak. Ngajar kelas berapa Nggak tuh? penting. Megang kelas 3 berapa Bang? Megang kelas 3 SMK 2 malam. Jadi saya bertanggung jawab atas nilai mereka di UN nanti gitu. Dengan tanggung jawab sebesar itu gajinya segitu doang. Gue ingat Dodi juga pernah cerita dia memutuskan ya udah gitu kayaknya nggak bisa dia. Iya. Dia tatoan udah gue mau tatoan dan nggak mau balik lagi. Susah sangat sulit. Udah, waktu ngajar kelas 3 gitu ada yang naksir lo nggak tuh? Ada Pak Cik lucu gimana ceritanya? saya Muda. waktu di SMK-nya enggak. Eh. Jadi saya itu ngajar 2 sekolah, SMK Negeri 2 sama SMP 11, ada SMP. Yang di SMP ini kelas 1 saya megang. Kelas 1 SMP baru naik SD nih. Dari baru SD baru masuk SMP. Saya ngajar di situ, ngajar. Suatu saat ketika saya mau keluar dari kelas, saya dititipin sama teman-temannya gitu. Ada teman-temannya gitu, Bang. Pak Abdur. Mereka tuh sekolah bilingual gitu, jadi panggilnya Mister Abdur. Oh. Ada surat gitu. Saya mikir wah surat yang kertas dirobek, kemudian yang dilipat-lipat model pesawat atau apa gitu. Ada surat. Oh iya. Jadi saya bawa. Saya baca waktu di ruang guru, wah surat cinta. Aduh saya awkward. Ini kelas 1 SMP ngapain saya? Gimana? Mau balas ntar dibilang guru cabul kan? Aduh. Kelas 1 SMP. Akhirnya tapi saya tetap ngajar seperti biasa sampai saya ikut audisi, kemudian itu 1 semester saya ngajar cuma 1 semester. Kalau dia masih follow Instagram kamu? Masih follow sih. Ya kita panggil aja enggak deh. Masih follow. Sekarang sudah kuliah anaknya. Oh iya. Udah kuliah pasti udah punya, dia pasti sadar kalau dia pernah mengalami cinta monyet di zaman dia ini yang ini gitu. Karena saya rasa saya dulu waktu SMP juga kan seneng kayak ada guru PPL gitu yang masih muda, kayak seneng aja ngelihatnya gitu. Nah, dialami juga sama dia kayak gitu. Ya nggak malu-maluin lah kalau sekarang jadi bintang. Mungkin dia juga cinta temen-temennya. Iya. Udah gitu tahu lagi di follow Instagram, tai banget. Iya, karena waktu saya sudah taunya di DM. Di DM, Mr. Abdur, ini saya yang
Mr. Abdur. Kalau dia panggil Mr. Abdur berarti saya tahu kalau dia ini pasti SMP bekas murid saya gitu. Saya lihat ininya profilnya, saya lihat, ini anak yang kasih surat. Gitu. Oh iya gitu. Cuman dianya sudah jauh lebih dewasa daripada pada waktu itu. Dia sekarang kan menikah, punya anak dengan orang dengan orang Malang. Nah, ini cerita susah melamar karena dari timur mereka kaget culture shock itu tidak terjadi di ini. Tidak terjadi di ini. Iya. Tapi itu pernah terjadi di waktu lampau ya. Di sebelumnya. Emang dikotominya tuh segede apa sih, Dur? Yang kamu rasain dikotomi, maksudnya melihat orang Jawa melihat orang Timur, meskipun kan syukur masih dalam agama mayoritas gitu kan, masih connect. Kalau minoritas sudah makin jauh lagi kan. Iya, cuman apa ya? Saya tuh orang bilang apa? Shock culture ya. Iya, shock. Jadi ada hal-hal yang saya tuh kaget, dibilang kurang ajar atau dibilang kurang sopan. Padahal maksud saya bukan itu gitu. Tapi karena memang budayanya berbeda. Seperti saya baru tahu kalau di Jawa itu makan ngecap itu nggak boleh. Iya, betul. Kurang sopan. Di Timur bebas. Jangan makan ngecap, makanannya aja susah gitu kan. Ya sudah, mau makan terserah gitu. Nah itu jadi kayak gitu. Kemudian kayak misalkan berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau lebih tua, lebih sopan ketika kita mengganti kata ganti ketiga. Kata ganti aku dengan saya. Iya. Enggak kata ganti ketiga ya. Iya, kata ganti orang ini saya harus pakai saya mau ke sini gitu kalau sama orang tua atau sama orang lebih tua. Saya tidak tahu itu. Saya pikir aku tuh juga sopan, ternyata enggak sopan itu. In frame kakaknya. Ya gue kan juga sebetulnya yang menyenangkan dari stand up tuh buat gue sebetulnya sama-sama sebelum stand up tuh hidup dalam gelembungnya sendiri, meskipun mungkin gelembungnya dari kacamata luar lebih lebih beruntung lah katakan, karena lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Tapi gelembung ternyata tetap hidup dalam gelembung. Jadi interaksi, kalau nggak stand up saya nggak akan ketemu kamu dan saya nggak tahu, persepsi saya juga mungkin nggak akan pernah berubah lihat orang Timur gitu. Jadi nggak banyak referensi tentang Timur tuh, nggak banyak. Buat saya ingat ada referensi Timur pertama itu adalah ada tetangga yang pindah di sebelah rumah dan dia orang Ambon. Dan saya cuma ingat ya udah nada bicaranya seperti itu. Udah, itulah orang Timur buat saya. Saya nggak tahu lagi yang lain gimana, nggak tahu lah. Dan sampai akhirnya sekarang berkawan akrab sekali sama Irfan Ramli. Dimana dia penulis skenario, penulis dari Timur, dia dari Ambon. Dia bagus sekali pengamatan dia bilang. Tapi itu adalah khas perbedaan orang-orang pesisir dengan orang-orang pedalaman. Orang-orang pesisir karena interaksinya banyak, bahasa dagang, bahasa apa, dia harus bisa menyampaikan informasi dengan cara secepat mungkin karena semua banyak. Jadi bahasa harus cepat berubah, harus lantang, harus biasa berbenturan. Sedangkan orang di pedalaman tidak seperti itu. Orang di pedalaman itu kesopanan, enggak, kita punya tatanan, jangan rusak apa itu. Jadi bukan karena Jawa adalah Jawa, karena Jawa posisinya seperti itu. Tapi kalau yang di pinggiran misalnya, makanya berbeda sekali kalau begitu Surabayaan kan dia lantangnya mirip gitu kan. Manado pun seperti itu, Padang pun suara kan tinggi gitu. Oh iya, benar juga sih. Karena biasa pelaut, dagang, nyampe di tempat daerah yang nggak tahu, ya udah, aku singkat mungkin, secepat mungkin. Tapi nggak pernah ngerasa didiskriminasi apa gitu, ngelihat orang aneh, ini. Gue bukan yang sosok mau ngorek-ngorek sih, cuma pengen tahu aja rasanya dari tempat sana ke Malang sampai ke Jakarta. Didiskriminasi secara terang-terangan sih tidak pernah. Cuman kayak misalnya cari kos kemudian ada tulisan tidak menerima orang Timur. Ada di, kalau sekarang di Malang itu ada sudah terpampang tulisan. Nggak boleh itu. Tapi kalau di zaman saya dulu tidak terpampang tulisan, hanya tulisannya menerima, ada kamar kosong. Tapi ketika kita tanya dan dia tahu kita dari Timur, tiba-tiba tidak bisa di situ. Tapi kalau sekarang sudah terang-terangan, karena memang menurut saya sih kadang-kadang anak Timurnya juga memang tidak ini, harusnya
ya tidak memberikan contoh yang baik. Iya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau datang ke Malang, datang ke Jawa atau apa, ya hormati budaya orang juga. Jangan budaya timurnya kita bawa ke sini, susah juga. Kayak kan di timur tuh suka sekali. Jadi di timur itu kalau kita bangun pagi dan setiap rumah musiknya besar-besar itu tuh biasa. Iya. Biasa, tapi untuk orang Jawa itu tidak biasa. Bangun pagi kenapa nih? Ada kondangan atau apa gitu. Nah itu diterapkan di kos-kosan anak timur yang otomatis akan mengganggu orang gitu, yang jadinya ini mabok di jalan segala macam. Ya budaya-budaya itu yang akhirnya membuat masyarakat, saya rasa jadinya ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima orang timur di kawasan mereka gitu. Nah sekarang dari Malang lihat ibu kota tuh gimana? Wah apalagi ibu kota, saya tidak pernah punya mimpi Nyampe di ibu kota. Bahkan punya rumah di pinggiran ibu kota. Tidak pernah punya mimpi sama sekali. Saya itu berpikir waktu itu saya habis kuliah saya akan pulang mengabdi di kampung. Sudah itu doang. Jakarta sebatas TV aja saya lihat. Tapi ternyata sekarang saya di Jakarta, hampir 4 tahun ini sudah di Jakarta gitu. Lihat macet pertama kali dia senang saya tuh. Wah, Malang di zaman saya belum ada macet. Pertama kali saya ikut suci, kemudian kita jalan dari Pop Hotel Tebet ke Balai Kartini, macet Pancoran itu saya sedang banget bang. Saya lihat, wah luar biasa orang-orang gitu. Macet di bawah Pancoran. Oh ini patung Pancoran itu yang sering di TV. Kemudian lihat Metro Mini, lihat itu gitu-gitu, seneng banget gitu, kayak asik banget ini ibu kota sepadat ini ternyata. Kakak saya waktu datang ke sini, waktu dia ada pelatihan gitu di sini, saya bonceng kami pakai mobil, jadi saya bonceng dia habis dari tempat pelatihan, saya antar ke hotelnya pulang. Kemudian kita macet di Kalibata situ bang, macet yang parah dari Duren 3 keluar, yang dari Kalibata keluar, orang putar balik segala macam itu macet. Kemudian dia tuh tiba-tiba ketawa gitu. Terus saya mikir, kenapa ketawa gitu? Kita lagi stuck nih, ada motor di samping kiri kanan. Kemudian dia bilang, hebat sih Dur, di sini ya orang tuh macet, mepet-mepet kayak gini, tapi tidak ada yang tabrakan. Di timur jalan kosong, 2 motor doang bisa tabrakan. Karena di timur sebelum bawa motor mabok dulu, jadi ya jalan gede 2 motor juga tabrakan. Itu kakak saya gitu, terus saya tuh yang sadar gitu, oh iya bener juga ya. Jadi saya ikut ketawa gitu, iya sih. Di sini tuh motor yang mepet-mepet pun spion mobil tuh sampai nggak kena gitu. Ya mungkin kalau kena ya bagi pasialnya gitu. Tapi dia bisa, spion mobil juga dia bisa lewati gitu. Wah di sana bum. Iya bang, sumpah. Sering banget terjadi. Dari keluarga kamu paling jauh nggak? Apa ada? Paling jauh merantau. Merantau. Iya. Karena 4 yang lain semuanya di sana. Jadi kalau pulang harus bawa predikat orang sukses dong ya? Ya alhamdulillahnya tidak begitu. Ya mungkin karena bisa dilihat di TV gitu. Oh. Jadi tidak ditanya-tanya atau apa. Mungkin kalau yang lain yang merantau yang mungkin tidak ada di media pasti ditanya mungkin. Oh, gue ingat pertanyaan gue. Pernah ngerasa nggak nengok ke belakang hidup jauh banget ya? Iya bang, iya pasti. Gila berubah banget. Kayak misalkan baru-baru ini kayak habis bikin rumah. Kemudian ketika saya angkat barang-barang masuk ke rumah itu, malam kan gitu pindahannya. Malam-malam itu saya berdiri di depan pagar, kemudian saya lihat rumah itu. Saya mikir kayak, saya tuh tidak pernah punya mimpi merantau dari desa di pelosok Flores Timur sana. Kemudian bisa punya rumah di kota besar gitu. Wah itu mimpi banget kayaknya 10-20 tahun yang lalu saya nggak pernah punya mimpi ini, tapi ternyata jalannya tuh bisa aja gitu. Luar biasa sih. Luar biasa bang. Tapi dari keluarga besar yang kawin beda suku, semua orang apa hanya kamu ya? Banyak. Paman-paman saya ada istrinya orang Bali, ada yang orang Sunda, ada yang orang. Jadi udah nggak tertutup gitu ya, udah. Iya. Nggak ini. Tidak ya. Jadi banyak yang nikah dengan jodohnya tidak dengan orang Flores Timur juga gitu. Kamu sendiri orangnya memang mempunyai kepedulian sosial yang besar, apa memang sebetulnya biasa aja? Saya biasa aja sih bang. Sebenarnya, sejujurnya biasa aja.
Cuman saya sadar saya itu adalah orang yang gampang menangis. Saya gampang merasa sedih. Saya bahkan bawa motor di rel ketemu anak kecil yang minta-minta aja saya bisa nangis. Pujangga lah ya, pujangga. Iya, semudah itu saya disentuh untuk menangis tuh gampang banget. Jadi ketika sedih itu muncul, saya tuh merasa kayak harusnya hidup nggak gini dong. Harusnya kenapa sih ada orang yang minta-minta di jalan? Kenapa sih dia harusnya dia sekolah nih? Kenapa sih dia harus ngamen? Yang gitu-gitu tuh yang kesedihan itulah yang membuat saya kayak harus ada nih yang ngomongin ini gitu. Itu udah dari Kupang apa waktu baru pindah? Dari Kupang sih, dari Kupang. Pernah terlibat apa gitu masih? Pergerakan apa? Organisasi? Saya SMA anak pang sih bang. Gitu. Saya SMA. Lucu nih. Ini dia nih. Bukan pang sih, skinhead sebenarnya. SMA. Karena saya sering botak. Kemudian pang di tahun 2004, 2003, 2004, 2005 itu ideologi pang pertama kali masuk. Apa ideologi pang yang membuat kamu ini dia nih jalannya? Pokoknya saya pada waktu itu anti kemapanan, pokoknya anti diseragamkan, pokoknya bebas berekspresi, pokoknya di tas saya tuh ada anarki, anarki plus equality plus peace sama dengan freedom. Pakai tip X sih saya bikin. Itu pokoknya kalau udah ada tas di tip X begitu anak pang. Oke. Pasti anak pang. Nah, saya karena sering botak dan masalahnya di Kupang emang scene pangnya gede. Pada waktu zaman saya 2005 itu kami memulai. Sekarang udah gede bang. Jadi band semua apa itu ada. Iya. Okay. Sekarang sudah gede. Dulu itu angkatan kami yang maunya ada yang tetua juga, tapi saya termasuk yang generasi awal Sinpang Kupang. Namanya ST Pang, Setanggi Timur Pang. Iya bang, Setanggi Timur Pang. Setanggi itu artinya bau dupa, wewangian. Jadi wewangian timur, wewangian pang dari Kupang. Itu orang timur ngepang aja romantis ya. Iya. Nah, masalah kenapa saya memilih untuk skinhead selain karena botak, yang berikutnya karena rambut saya tidak bisa mohak. Iya, nggak bisa mohak. Dikasih itu lem Weber pun tidak bisa. Tetap kegulung. Tidak bisa bang, tidak bisa yang kayak poster-poster Rancid yang begini tidak bisa gitu. Jadi anjing lucu banget. Akhirnya botak aja skinhead. Oh ternyata ada skinhead nih. Pakai Doc Mart, gulung-gulung celana, pakai apa yang tali sheet apa itu sih? Bertel, itu skinhead. Suspender, working class. Oh oke siap. Terus saya baca-baca, oh kan internet pada waktu itu masih susah, handphone masih Nokia gitu. Jadi kita tuh ada satu sumber anak yang pernah dia main ke Jakarta, main ke Malang, main kemana. Nah dia nih yang menjadi sumber Wikipedia kami soal punk dan skinhead. Kami tanya, kayak nelayan yang berpulang ya, ditunggu ceritanya ada apa di dunia sana. Ya, dia yang menjelaskan tentang Abdul udah skinhead aja, botak, ntar stylenya tuh Doc Mart, gitu-gitu dijelasin. Kemudian skinhead itu pokoknya working class, kemudian pecinta bola. Oh cocok, pas kami pecinta bola. Jadi oh mantap skinhead kayaknya nih, skinhead akhirnya skinhead, gitulah bang. Ini sampai sekarang gede pang di ini. Kami adalah pengamen pertama di Kupang. Sekarang di Kupang udah banyak pengamen. Kami pertama kali yang ngamen di Kupang. Teman-teman pengamen itu masih ada yang keep kontak? Sekarang sudah tidak ngamen. Masih keep kontak, masih ada grupnya. Cuman sekarang udah tidak ngamen. Banyak yang sudah ada yang buka usaha fotokopi, ada yang usaha galon, usaha macam-macam. Bagus. Cuman sudah tidak di jalan yang seperti dulu. Nah yang di jalan yang seperti dulu tuh yang anak-anak yang baru-baru aja sekarang. Aku saran buat kamu ya, ajak mereka reuni, taruh di konten YouTube kamu. Ada pasti mau yang nonton. Ngamen main iya sih, cerita ya. Itu iya seru, cerita lah. Ada yang bikin fotokopi, udah apa hidup berubah gimana. Ada satu malam minggu saya tidak jadi ngumpul bang, tidak jadi ngumpul. Kemudian paginya saya itu ditelepon sama temen di situ. Abdul ayo kita ke rumah ini dong. Kenapa? Oh, dia DO semalam, overdosis. Dia overdosis semalam. Lalu saya ke rumahnya, berarti dia overdosis itu meninggal. Saya ke rumahnya, sampai di rumahnya ketika saya diperkenalkan sebagai temannya dia dari Kupang, itu kaki saya itu dipegang sama adik perempuannya sambil nangis minta untuk
salah-salah kakaknya dimaafkan. Saya lihat ibunya juga nangis, ayahnya nangis, dan dia meninggalkan istri dan anak anak satu, dan istri ada di situ. Kemudian saya langsung berpikir kayak, saya tidak mau saya mati, kemudian adik saya megang kaki dari teman-teman saya, kemudian meminta maaf seperti ini. Saya takut bang. Habis itu saya lihat, saya datang, saya nganter ke kuburnya, pulang dari situlah saya ngerasa kayak enggak, saya harus berhenti di sini kayak anti kemapanan tidak begini, tidak harus begini gitu. Tidak harus begini. Perjuangan persamaan hak itu betul. Nabi juga memperjuangkan itu, tapi Nabi tidak pang gitu. Kenapa kita harus pang? Saya berpikir udah di situlah saya kebuka bang. Saya ngaji ya, saya akhirnya ikut pengajian. Saya ikut pengajian. Dari situ sampai Dokmart saya dicuri di kosan. Dokmart itu barang yang mungkin paling mahal di hidup saya pada waktu itu. Dibeli walaupun second tapi tidak murah. Sampai Dokmart itu hilang di kosan, saya tidak peduli gitu. Sampai di titik itu. Jadi saya akhirnya ikut pengajian dan segala macam. Sampai kemudian saya menemukan stand up ini. Dan saya sadar bahwa kita tuh di stand up tuh luar biasa ya. Kita tuh protes, orang datang tahu kita mau protes dan mereka bahkan bayar datang dan dengerin dan wah ketawa-ketawa gitu. Dibanding kita mau protes ke jalan, bakar ban, ganggu orang, macet segala macam. Ada wadah yang lebih efisien, lebih mengena di hati gitu. Jadi saya pikir, oh perjuangan pang ini, nah stand up ini luar biasa, jalannya luar biasa. Jadi menurut saya stand up itu adalah jalan protes yang paling enak sih Bang. Tapi memang aku tuh ngeliat kamu memang bukannya mau bisa-misain orang, tapi ada orang yang gue tahu nih dia udah ngelewatin hidup banyak. Makanya berbicara tidak asal-asalan. Ada yang berbicara gue nggak tahu siapa yang udah lewatin, tapi ya kayaknya ya mungkin nggak tahu sih Bang. Kayak abis itu pola pikir berubah bolak-balik apa segala macam. Sekarang di Jakarta dengan fame yang seperti sekarang, godaan ibu kota paling keras lah menurut kamu apa? Ekstasi sih. Sejujur. Aduh. Saya itu Bang, bener Bang. Stand up itu sebelum sebenarnya stand up. Ini saya harus tanya, ini mau dirilis. Dirilis nggak apa-apa sih sebenarnya. Audionya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau visual YouTube mau? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Aman-aman aja saya. Menurut saya stand up itu ketika kita menulis materi sebenarnya Bang. Menurut saya semua komik mengalami ini kayaknya. Ketika kita menulis materi, kita kan berusaha buat argumen kita diterima penonton. Kita mainkan bagaimana kita merancang itu. Tapi sebenarnya sebelum itu otak kita itu sudah terbuka duluan dengan kita menulis. Iya, betul. Jadi semakin sering kita nulis, semakin terbuka pikiran kita, dan itu yang membuat saya akhirnya dulu kayak saya melihat ekstasi gitu kayak di berita kayak apa sih, kenapa sih orang gitu-gitu kan? Gitu ya. Hidup nih kayak jus alpukat loh, ada kenapa harus itu gitu. That's mental. Iya, itu masih yang kayak gitu yang ngejudge langsung kayak orang pakai ekstasi ini nggak ada kerjaan apa gitu. Tapi setelah saya kemudian itu terkena pergaulan ibu kota. Iya, terkena pergaulan dan satu kali itu doang sampai detik ini. Satu kali itu doang. Dan saya langsung rasa kayak gila ini. Kalau saya tidak punya rem dalam diri sendiri mungkin wah tiap hari saya ekstasi. Enak banget. Enak banget. Aduh. Gue inget cerita detailnya waktu kita lagi stand up hutan, tapi gak usah dipublish lah kalau nggak tergawat kemana-mana. Itu jadi disitulah saya bisa berpikir dari sudut pandang orang pemakai. Jadi ketika ada pemakai kemudian dijudge, saya merasa bahwa enggak. Kalian belum pernah merasakan posisi dia. Jadi kalian tuh ngejudge langsung. Enggak bisa gitu. Gitu. Saya jadi terbuka jadi oh iya benar. Enggak bisa dijudge. Itu tuh harus dirangkul, harus dipelan-pelan.
harus gitu. Nggak bisa. Aduh. Ya gitulah pokoknya. Ya, tapi saya tidak membenarkan. Itu maksudnya cuman Saya mengerti. kita tahu itu salah, tapi cara kita mengatasinya tidak dengan ngejudge, tidak dengan ini dan segala macam gitu. Udah lah ya, abis ya kayaknya. Iya, abis Apalagi yang mau diceritakan lagi ya antara Anda Bro. sama. Ekstasi bro gitu bang. Udah itu semua tahu semua deh. Kayak gitu.